Selamat datang di channel Alfi99. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia aku doain selalu sehat, banyak rezekinya, dan selalu barokah ya umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kali ini aku bakalan nge-share kisah aku pribadi lagi tentang waktu aku itu menjadi mahasiswa ilegal ya. Menarik sekali. Kayak gimana sih ceritanya? Jangan lupa ditonton terus videonya. Nah, jadi cerita ini udah aku alamin itu waktu masih muda ya. Badan aku masih langsing gitu. Waktu itu masih sekitar umur 22 tahunan ya, belum menikah. Jadi saya menjadi seorang mahasiswa ilegal gitu. Artinya kalau ilegal kan saya menjadi mahasiswa, tapi ceritanya itu menggantikan teman saya gitu. Ceritanya itu teman saya itu agak udah sepuh ya, sepuh itu udah tua, ceritanya kayak gitu. Nah, dianya kan kalau kuliah itu kan memang dia harus kuliah lagi karena memang dituntut oleh profesinya nih sebagai guru, dan saya tidak akan menyebutkan di mana kuliahnya itu ya, tapi memang dia dituntut untuk sekolah lagi S1 karena memang dia sudah mengajar, cuma dia belum lulus nih S1, jadi gitu ceritanya. Dan dia sekolahnya bareng sama mbak saya, juga sama teman-teman mengajar saya waktu itu kan. Nah, jadi setiap berangkat kuliah itu kan bareng-bareng gitu, apa-apa bareng, ngerjain tugas bareng, berangkat bareng, kemudian kalau PKL apa-apa itu serba bareng lah. Nah, beliaunya itu tiba-tiba suatu ketika itu beliaunya sakit gitu, dan waktu dia sakit itu udah sharing sama temen-temennya nih, gimana kalau aku sakit nanti nggak bisa kuliah, nanti kalau saya sakit saya tertinggal gitu sama teman-teman. Jadi dia itu kayak merasa takut gitu kalau dia sakit nanti nggak bisa ikut tes, nggak bisa ikut ujian. Akhirnya dia kan nanti, artinya nanti kalau lulus kan berarti nggak bareng nih sama teman-teman lainnya gitu. Karena firasatnya memang udah kuat, pada waktu sebelum ujian sekitar kurang 2 bulan lagi itu kenaikan semester, memang ada ujian nih, tiba-tiba beliaunya sakit parah, dan saya tuh kayak nggak percaya kalau memang beliau itu sakit gitu. Udah kan saya jenguk sama teman-teman, sama mbak saya gitu, waktu belum sakitnya belum parah gitu. Akhirnya udah kuning, gimana kan diskusi sama mbak saya tuh, gimana ya, nanti saya takut nanti kalau sakit nggak ada, nanti saya tertinggal dengan teman-teman kan gitu. Terus sama mbak saya mikir cari ide gimana, apa gini aja, apa nanti digantikan aja sama adik saya kan gitu, mbak saya gitu. Waktu itu ada saya, terus saya bilang berarti saya gantiin gitu sementara jadi mahasiswa kan gitu. Terus mikirnya saya gini, kira-kira ketahuan nggak sih jadi mahasiswa gedungan itu kan gitu. Nah, setelah itu kan oke, dicoba dulu, alhamdulillah di situ kan dicoba dulu aja kan gitu. Terus akhirnya saya sebelum ujian itu kenalan nih sama teman-teman satu kelasnya gitu, teman saya itu yang saya badali itu. Dan alhamdulillah mereka itu kayak respect banget dengan saya, karena memang saya itu niatnya di situ baik, kasihan nanti sama teman saya ini, maaf ya nggak saya sebutkan gitu. Terus saya itu sampai dipanggil bukan nama saya, padahal mereka itu kayak tahu nama asli saya gitu. Akhirnya setiap saya masuk ikut kuliah, ikut ngerjain tugas dari dosen-dosen itu asli, gue yakin itu kayak pengalaman aneh banget sih, kayak jadi mahasiswa gadungan. Aneh.
Nah, setelah kuliah berlangsung sekitar ya saya ikut 4 kali pertemuan kayaknya waktu itu, ngikut aja. Kalau anehnya saya tuh mau-mau aja dibuat kayak gitu. Menurut saya itu memang ya kasihan sama orang lah, mau bantu orang, saya yakin kok itu keputusan yang menurut saya baik lah menurut saya gitu. Terus akhirnya waktu ujian pun tiba, nggak nyangka banget kalau sakitnya teman saya itu bertambah parah nih. Jadi beliaunya itu dirujuk ke Semarang di Rumah Sakit Karyadi. Saya jenguk sama teman-teman udah mau nangis karena apa, waktu itu saya jenguk beliaunya itu sudah diselang, minumnya diselang, mau pipis diselang, itu kayak udah nggak, saya kayak berpikir kayaknya nggak punya umur lagi gitu. Terus saya mikirnya dari kemarin saya berjuang untuk membadali dia, tapi akhirnya endingnya nanti kalau teman saya ini meninggal gimana, seperti itu. Dan mohon maaf, ini teman saya yang saya bantu ini adalah bukan orang muslim, tapi memang bukan orang muslim ya, jadi agamanya itu Kristen, cuma dia itu orangnya baik banget gitu. Nah setelah itu ujian pun tiba nih, ujian kan tiba, setelah itu kan saya aneh gitu, saya cuma kuliah 1 bulan loh dengan materi-materi yang menurut saya itu kayak nggak bisa nyerna banget itu materi-materinya kan, maksudnya apa, cuma sesuai dengan bidang saya sih, sama-sama mengajar, jadi agak mengerti sedikit gitu. Akhirnya saya tuh kayak dikasih buku-buku untuk belajar nih, jadi waktu itu sama kayak mahasiswa lainnya itu saya juga belajar gitu. Ya Allah, dibilang sama teman-teman, kamu ini kayak beneran kuliah beneran, padahal cuma gantiin aja kok seserius itu gitu. Saya takut nanti nilainya itu jelek gitu, nanti kalau nilainya jelek otomatis nanti teman yang saya bantu ini kan nanti harus mengulang lagi kan, kasihan. Nah akhirnya alhamdulillah nih nanti hasilnya itu sangat memuaskan gitu guys. Saya tuh merasa kayak berhasil banget. Nah di sisi lain waktu ada hal yang sangat menarik dan tidak bisa terlupakan sampai saat ini, itu adalah waktu ujian. Itu kan ceritanya kalau di kartu ujian itu kan ada namanya nih, yang namanya kartu ujian itu ada kadang dari salah satu pengawas di hari tertentu itu kayak ngecek gitu, ngecek kira-kira ini mahasiswa bawa kartu ujian nggak, udah bayar apa belum kan gitu. Yang teman yang saya badali itu kan nggak pakai kerudung karena memang beliaunya itu Kristen gitu. Terus nanti gimana ya kira-kira kalau lihat saya itu sebenarnya memang mahasiswa gadungan gitu. Nah masuklah di ruang itu teman-teman satu kelas dan saya itu kayak udah deg-degan itu, kayak takut gimana ini nanti kalau ketahuan ini si saya ini, si Alfia ini adalah pengganti gitu. Mulai dari sudut meja paling depan yang dekat dengan pintu itu dicek loh guys, saya berada di urutan nomor 3 meja yang di tengah gitu. Yang namanya sesuatu yang baik itu pasti dibantu sama Allah gitu. Saya tuh mikirnya ya saya berdoa aja, udah deg-degan itu sampai satu kelas itu sama teman-teman udah deg-degan benar. Kenapa ya waktu di meja-meja lain itu dicek satu persatu, waktu di meja saya enggak gitu. Saya kok mikirnya ya Allah, saya kayak terheran-heran gitu. Waktu di meja teman saya itu dibukain, ditelitiin, mulai kan jadi di kartu ujiannya itu ada fotonya gitu guys, ada fotonya, ada tanda tangannya. Tapi waktu di meja saya itu dipegang aja enggak itu kartu saya. Itu yang bikin saya terheran-heran, ini keajaiban menurut saya. Dan selain itu juga teman saya udah setelah ujian itu diceritain ya Allah sampai ikut bilang ya Allah juga padahal dia itu Kristen. Aneh kan ya. Terus akhirnya alhamdulillah teratasi semua. Jadi teman-teman satu kelas itu juga sangat
bilang ya Allah kok selamat gitu, kata orang Jawa kan selamat bejo kayak gitu, alhamdulillah amin gitu. Akhirnya nanti setelah ujian itu alhamdulillah dapat nilai yang bagus, dan sampai saat ini setelah sampai lulus itu sampai sekarang tuh kayak beliaunya kalau dengan saya itu baik banget, kayak punya yang tidak bisa terlupakan itu jasa dari saya sampai sekarang. Beliaunya baik banget sama saya, sama keluarga, sama mbak itu baik banget gitu. Oke guys, itu cerita aku jadi mahasiswa gadungan, tapi jangan ditiru ya, bener ini jangan ditiru, nggak bagus menurut aku, cuma diambil pengalamannya aja dari segi positifnya. Oke, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di Alvis 99. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.